Kita semua kan belajar di sekolah kalau sains itu sebuah perjalanan lurus menuju kebenaran. Tapi gimana kalau cerita itu salah total? Hari ini kita bakal menyelami ide-ide radikal dari seorang fisikawan yang jadi sejarawan yang bilang kalau kemajuan ilmiah itu lebih mirip gempa bumi daripada sekedar nambahin bata di tembok. Yuk kita bedah bareng-bareng gagasannya. Jadi di tahun 1962, buku yang kelihatannya sederhana ini ternyata bikin geger dunia pemikiran. Di dalamnya, Thomas Kuhn ngasih argumen yang berani banget. Sains itu nggak maju pelan-pelan, tapi lewat guncangan-guncangan dramatis yang ia sebut, nah ini dia, revolusi. Jadi, kalau kemajuan sains itu bukan garis lurus yang rapi, terus bentuknya kayak gimana dong? Jawaban Kuhn ternyata jauh lebih seru. Dan ya, jauh lebih berantakan dari yang kita kira. Nah, slide ini ngejelasin bedanya dengan pas banget. Di kiri, itu pandangan tradisional, kemajuan kayak menara bata yang makin tinggi. Tapi di kanan, ini pandangan Kuhn, ada masa tenang yang panjang, terus tiba-tiba, boom, ada ledakan dahsyat, di mana semua fondasi lama hancur dan diganti sama yang baru. Oke, pertama-tama, ayo kita hancurin dulu mitos soal menara bata tadi. Kisah yang kita semua pelajari di sekolah tentang gimana sains seharusnya bekerja. Analogi tembok pengetahuan ini emang kedengarannya enak banget ya. Newton naruh batanya, Einstein nambahin batanya, dan tembok kebenaran terus tumbuh tinggi. Logis kan? Masalahnya, kata Kuhn, gambaran ini bukan cuma penyederhanaan, tapi benar-benar keliru. Nah, disinilah ide jenius Kuhn muncul buat ngerobohin tembok itu. Ia ngenalin satu kata yang mengubah segalanya, paradigma. Jadi apa sih paradigma itu? Ini bukan sekedar teori. Bayangin deh, paradigma itu kayak sistem operasinya para ilmuwan di suatu zaman. Sistem ini nentuin pertanyaan apa yang valid, alat apa yang dipakai, dan bahkan apa yang dianggap sebagai fakta. Paradigma itu pada dasarnya ngasih aturan main dalam sebuah bidang ilmu. Contohnya, paradigma Newton ngelihat alam semesta ini kayak mesin jam raksasa. Aturan mainnya jelas banget, pakai matematika buat prediksi gerakan roda-roda kosmik itu, kayak orbit planet. Nah, itulah permainannya. Nah, setelah aturan mainnya jelas, kebanyakan ilmuwan itu nggak berusaha ngegulingin aturan itu. Justru sebaliknya, mereka mainin gamenya. Kuhn menyebut periode ini sains normal. Kuhn ngegambarin ini dengan, wah, pas banget. Sains normal itu upaya memaksa alam masuk ke dalam kotak-kotak konseptual. Jadi ini bukan soal nemuin kotak baru. Tapi gimana caranya nyelesain teka-teki yang ada di dalam kotak yang udah disediain. Pekerjaan ini penting banget buat nyempurnain detail, tapi tujuannya bukan bikin terobosan revolusioner. Ini nih konsekuensi yang menarik banget dari sains normal. Waktu semua ilmuwan di satu bidang udah main pakai aturan yang sama, mereka nggak perlu lagi ngejelasin hal-hal dasar. Jadinya, komunikasi mereka jadi super spesialis dan penuh jargon, yang ya kita orang awam nggak bakal ngerti. Sains pun berubah dari buku yang bisa dibaca umum jadi artikel jurnal padat yang cuma buat sesama ahli. Tapi, gimana kalau ada ilmuwan nemu satu teka-teki yang nggak bisa dipecahin? Mau dipaksa masuk ke kotak kayak gimana pun, tetap aja nggak pas. Nah, disinilah drama dimulai. Kuhn nyebut potongan teka-teki bandel ini anomali. Awalnya sih, anomali ini sering dicuekin aja, dianggap salah ukur atau datanya error. Tapi masalahnya, beberapa anomali ini keras kepala banget, nggak mau hilang. Dan dari sinilah prosesnya berjalan. Inilah anatomi sebuah revolusi. Anomali yang keras kepala itu mulai bikin ragu, yang terus berkembang jadi krisis. Para ilmuwan mulai kehilangan kepercayaan sama aturan main yang mereka pegang. Nah, di tengah kekacauan inilah muncul penantang baru, sebuah paradigma radikal. Dan saat itulah perang ideologi pun dimulai. Waktu paradigma baru akhirnya menang, perubahannya itu luar biasa dalam. Ini bukan cuma soal, oh kita punya teori baru. Bukan, ini tentang belajar ngelihat dunia dengan kacamata yang sama sekali baru. Persis seperti yang kubilang, setelah sebuah revolusi, para ilmuwan menanggapi dunia yang berbeda. Ini poin kuncinya. Bukan cuma cara mereka menafsirkan yang berubah, tapi seolah-olah dunia itu sendiri yang berubah. Data yang sama yang tadinya mendukung teori lama, sekarang malah jadi bukti buat teori yang baru. Konsep ini, incommensurability, atau ketidaksepadanan, ini krusial banget. Artinya, pendukung paradigma lama sama yang baru itu, ya ngomongnya nggak nyambung. Mereka pakai kosakata yang sama. Kata-kata kayak massa, ruang, gaya, tapi arti kata-kata itu beda total di cara pandang mereka masing-masing. Coba deh lihat contoh yang sempurna ini. Bagi Newton, massa itu ya massa, nggak berubah. Buat Einstein, massa bisa jadi energi.
Buat Newton, ruang itu cuma wadah kosong. Buat Einstein, ruang itu kayak kain fleksibel yang bisa melengkung. Mereka pakai kata yang sama, tapi ngomongin dua realitas yang benar-benar beda. Analogi paling pas buat ngejelasin ini ya ilusi optik bebek kelinci yang terkenal itu. Ini kan gambar yang sama, tapi Anda cuma bisa lihat bebek atau kelinci, nggak bisa dua-duanya barengan. Nah, ganti paradigma itu kayak gitu. Persepsi Anda tiba-tiba beralih total. Anda nggak bisa setengah-setengah ada di dunianya Newton dan setengah lagi di dunianya Einstein. Oke. Jadi, kenapa ini semua penting buat kita yang bukan fisikawan? Jawabannya, karena ide pergeseran paradigma ini bisa kita temuin di mana-mana. Coba deh pikirin, smartphone itu kan bukan cuma gantiin ponsel jadul, tapi benar-benar mengubah cara kita hidup kan? Nah, itu pergeseran paradigma. Sama juga kayak perubahan pandangan sosial, atau mungkin di hidup Anda sendiri. Pernah nggak ada satu momen yang bikin Anda ngelihat segalanya jadi beda? Jadi, inti dari semua ini adalah kemajuan sejati itu seringnya bersifat disruptif alias mengganggu. Bukan cuma nambahin bata baru dengan rapi, tapi kadang kita harus punya keberanian buat ngerobohin bangunan lama buat bikin yang baru. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Apa sih keyakinan, asumsi, dan aturan main yang tanpa sadar Anda terima begitu saja dalam pekerjaan, hubungan, atau pandangan Anda soal dunia? Dan yang lebih penting lagi, jangan-jangan ada anomali apa nih yang selama ini Anda abaikan?